Pada waktu bangsa-bangsa berkumpul mengepung bangsa Israel, pada saat itulah Tuhan datang, Tuhan sendiri yang akan menghadapi mereka dan akan menginjak-injak mereka dalam murkanya di lembah Megiddo. Itulah yang akan terjadi pada saat penuaian yang kedua ini. Ini bukan menuai dalam arti kata positif bagi bangsa-bangsa, tapi ini negatif. Karena mereka dituai, mereka dibinasakan, dan dilempar ke neraka dengan cara terlebih dahulu menerima murka Allah dengan menginjak-injak mereka di perang Armageddon atau di lembah Megiddo itu. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Kali ini saya masih berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas adalah Wahyu pasal 14. Peristiwa-peristiwa penting di masa kesusahan besar. Ya, secara khusus kita akan menyoroti apa yang terjadi selama masa kesusahan besar itu atau selama 3,5 tahun zaman Antikris itu. Tanpa basa-basi, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas Wahyu pasal 14. Apakah ini? Ya. Wahyu pasal 14 adalah pasal yang menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa kesusahan besar. Jadi kita akan mempelajari, membahas, mendalami peristiwa-peristiwa penting di masa kesusahan besar itu. Kitab Wahyu mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 14 adalah pasal-pasal yang menceritakan kejadian-kejadian penting pada periode waktu yang sama, yaitu periode waktu 3,5 tahun masa kesusahan besar di zaman Antikris itu. Pasal 11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memerintah Rasul Yohanes untuk mengukur, dalam arti kata menarik garis batas perlindungan di sekitar bait Allah untuk menciptakan zona aman pada masa kesusahan besar itu. Sedangkan pasal 12 menceritakan kronologi terjadinya masa kesusahan besar, berawal dari iblis dan pasukannya dilempar dari surga ke bumi, dan kemudian dalam amarah yang besar, iblis memburu bangsa Israel dan juga menganiaya gereja. Dan pasal 13 menceritakan bagaimana iblis membangkitkan kerajaan antikristus yang dahulu pernah ada itu untuk memburu, dalam arti kata menganiaya, bangsa Israel dan gereja atau orang-orang kudus. Nah, Wahyu pasal 14 yang kita akan bahas ini menceritakan berbagai kejadian penting pada periode waktu 3,5 tahun masa kesusahan besar itu. Seperti misalnya banyaknya orang-orang yang keluar dari masa kesusahan besar oleh karena dibunuh oleh Antikris. Kemudian munculnya 3 malaikat pembawa pesan terbang di langit ya, termasuk menyampaikan pesan bahwa Babel besar, wanita pelacur itu telah dihukum. Dan yang terakhir, pengumuman mengenai waktu menuai telah tiba. Inilah beberapa hal penting yang kita akan bahas, akan dalami pada pembahasan kali ini, Wahyu pasal 14. Ada 3 topik pembahasan. Pertama, keluar dari kesusahan besar, 3 malaikat terbang di langit, dan ketiga, waktu menuai telah tiba. Ini adalah pengumuman di surga, waktu menuai telah tiba. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Ya, yang pertama kita bahas keluar dari kesusahan besar. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam konteks berada di hadapan tahta Allah Bapa. Saya bacakan mulai ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144
4.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah. Ya, kata langit di sini ini sebetulnya surga, karena dalam bahasa Yunani kata langit dan surga itu digunakan kata yang sama, sehingga kadang penerjemahan surga dan langit sering sama atau tumpang tindih. Nah, dalam konteks ini adalah suara di surga, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka ini yang 144.000 orang tadi ya, menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Perhatikan ya, mereka ini berada di hadapan tahta. Kalau tadi dikatakan di sini berdiri di Bukit Sion, maka yang dimaksud Bukit Sion itu adalah kota Yerusalem surgawi. Kata kota Yerusalem surgawi sering juga disebut dengan kata lain sebagai Bukit Sion. Anda bisa menemukan itu di kitab Ibrani bahwa Yerusalem surgawi itu disebut dengan nama Bukit Sion. Nah, artinya semua peristiwa ini terjadinya di surga. Dan pada waktu mereka menyanyikan itu, tepatnya mereka menyanyikan sesuatu di hadapan tahta, di hadapan tahta Allah Bapa. Dan di depan mereka ada keempat makhluk dan tua-tua itu. Jadi betul-betul ini suasana di surga. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, ini ada suatu kejutan bagi saya ketika saya mempelajari kitab Wahyu. Mengapa? Karena tanpa penjelasan yang terperinci di pasal ini khususnya, yaitu 144.000 anak laki-laki dari 12 suku bangsa Israel ini, tahu-tahu sudah bersama-sama Yesus di Bukit Sion, di Yerusalem surgawi, dan mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta Allah Bapa. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mereka bisa berada di hadapan tahta Allah Bapa di surga? Hanya ada dua kemungkinan, yaitu harusnya mereka di-rapture. Tapi saya cari ayatnya itu tidak ada. Harusnya mereka mengalami pengangkatan. Tapi saya tidak menemukan data itu. Dan yang kedua, harusnya mereka terbunuh semasa masa kesusahan besar itu. Ini yang paling mungkin. Dan oleh sebab itu saya ingin sajikan datanya sebagai berikut. Ini adalah data yang mendukung kemungkinan kedua, mereka mati terbunuh selama masa kesusahan besar itu. Nah, Anda perlu tahu bahwa sebelum Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 8 ini, di ayat 1 sampai ayat 8-nya diceritakan mengenai para malaikat tidak boleh merusak bumi dulu sebelum ke 144.000 laki-laki, pria-pria dari Israel yang tidak pernah mengenal perempuan itu dimeterai dulu. Nah, tentu timbul pertanyaan, dimeterai dengan apa? Dalam konteks keselamatan, maka itu pasti dimeterai dengan Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka meterai yang kita terima adalah meterai Roh Kudus. Saya percaya yang sama, karena mereka itu adalah para remnant, sisa Israel yang diselamatkan, yang memperoleh anugerah keselamatan sama seperti kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, maka menarik bahwa setelah penjelasan pasal 7 ayat 1 sampai 8 yang menjelaskan tentang keberadaan ke 144.000 pria-pria perjaga-perjaga dari Israel itu, kemudian
Di ayat 9 sampai ayat 15-nya membicarakan tentang orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Saya bacakan untuk kita ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan nikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, ada 24 tua-tua, salah satunya berbicara kepada Rasul Yohanes. Salah satu ke-24 tua-tua itu berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ia bertanya kepada Yohanes, padahal dia sudah tahu jawabannya. Maka kata Yohanes kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata, maksudnya si tua-tua itu ya, berkata kepadaku katanya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Jadi di hadapan tahta Allah itu berkumpul manusia dari berbagai bangsa dalam jumlah yang sangat besar berdiri di hadapan tahta Allah. Ternyata asal-usul mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar atau keluar dari masa penganiayaan atau keluar dari zaman antikris itu. Nah, mengapa mereka keluar? Artinya mereka semuanya tadi berada di masa kesusahan besar itu. Itulah sebabnya yang kita bahas adalah apa-apa yang terjadi selama masa 3,5 tahun. Termasuk ini, kenapa? Karena ini adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu masa kesusahan besar itu. Nah, dikatakan, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Artinya mereka-mereka ini adalah orang yang mempertahankan imannya meskipun mereka menghadapi ancaman maut dan tetap mempertahankan itu sehingga mereka mengenakan jubah kebenaran yang diterima oleh karena iman dalam darah Anak Domba. Itu artinya ya, karena oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena penebusan darah Yesus Kristuslah, maka kita berpakaian kebenaran di hadapan Allah dan tidak kedapatan telanjang. Itu intisarinya dari ayat ini. Nah, dikatakan begini ya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar itu. Karena itu, ya karena mereka keluar dari kesusahan besar itulah, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi di sini ada sejumlah orang banyak yang sudah keluar dari kesusahan besar. Jadi saya menduga dan berkeyakinan di antara orang yang banyak ini terdapat 144.000 orang dari Israel tadi ya. Mereka memang orang-orang khusus, orang-orang yang tidak bercela, tak bercacat, tak pernah mengenal wanita. Mereka adalah para penjaga yang belum pernah menikah. Jumlahnya cukup banyak dari 12 suku bangsa Israel. Jadi karena mereka keluar dari kesusahan besar inilah, maka mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah karena mereka keluar dari kesusahan besar. Nah, yang dimaksud keluar dari kesusahan besar itu tidak lain adalah menjadi martir atau dibunuh oleh antikris dan langsung dibawa ke hadapan tahta Allah. Mengapa bisa begitu? Ingatlah ayat ini. Wahyu 13 ayat 7, 9 sampai 10 ini. Apa yang kita perlu ingat yaitu setelah antikris itu muncul, maka dia diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka.
Jadi antikris diberi izin untuk memerangi orang-orang kudus. Nah, bagaimana antikris memerangi orang-orang kudus? Ada dua, yaitu barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dikatakan bahwa kalau tidak ditawan, ia dibunuh. Nah, artinya apa? Artinya kalau seseorang ditawan, ia akan tetap berada pada masa kesusahan besar itu sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Sedangkan yang terbunuh akan keluar dari kesusahan besar itu dan langsung dibawa ke hadapan tahta Allah Bapa di surga. Jadi itulah penjelasannya mengapa tiba-tiba 144.000 orang ini sudah ada di surga pada kurun waktu masa kesusahan besar itu. Tak ada ayat yang menjelaskan bahwa mereka di rapture. Akan tetapi, kejadian utama yang terjadi di masa kesusahan besar itu sudah jelas. Apa itu? Kalau tidak ditawan, dia terbunuh. Khusus bagi orang-orang kudusnya Allah. Kalau tidak ditawan, dia akan dibunuh. Dan kalau mereka keluar dari kesusahan besar itu dan sudah ada di hadapan tahta Allah Bapa di surga, satu-satu penjelasan yang masuk akal adalah bahwa mereka memang sudah dibunuh. Ini adalah ilustrasi, ya, saya sampaikan ilustrasi bagaimana keluar dari kesusahan besar itu. Selama masa kesusahan besar itu, gereja atau orang-orang kudus termasuk 144.000 orang tadi, ya, karena mereka itu sudah menjadi orang Kristen, sudah ditebus oleh darah Yesus dan telah menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, meskipun mereka dari bangsa Israel. Nah, selama masa kesusahan besar itu, gereja atau orang-orang kudus, termasuk 144.000 orang tadi, berada di sana. Maksudnya berada di dalam masa kesusahan besar itu. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari sana, dari masa kesusahan besar itu adalah melalui kematian. Dalam arti kata, dibunuh oleh antikristus, ya, bukan bunuh diri. Jadi ketika seseorang terbunuh atau dibunuh oleh antikristus, otomatis dia langsung dibawa ke tahta Allah. Karena dia mati karena imannya, dia mati karena keyakinannya, dan dia mati dalam kebenaran. Dan oleh sebab itu, dia dibawa langsung ke tahta Allah. Jadi jelas, ya. Dan memang inilah hal utama yang terjadi di masa kesusahan besar itu. Apa? Keluar dari kesusahan besar oleh karena mati dibunuh. Di masa kesusahan besar itu, kalau tidak ditawan, orang akan terbunuh. Itu adalah peristiwa penting pertama yang terjadi pada masa kesusahan besar itu. Ya, kita bahas sekarang bagian yang kedua, yaitu 3 malaikat terbang di langit. Ini adalah 3 malaikat pembawa pesan yang terbang di langit. Kita baca ayat selanjutnya, Wahyu pasal 14, ayat 6 sampai ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Jadi malaikat ini muncul pada dimensi bumi, karena memang dia akan berbicara kepada penduduk bumi dengan suara yang sangat nyaring. Ia terbang di tengah langit, ya, di langit-langit di bagian tengah. Kemungkinan besar itu lurus di garis khatulistiwa. Jadi orang-orang Indonesia akan banyak yang mendengar dan mengetahuinya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, katanya adalah, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, pada kurun waktu 3,5 tahun kesusahan besar itu akan terlihat, ya, betul-betul akan terlihat dengan mata telanjang, malaikat terbang di langit dengan membawa Injil yang kekal, yang akan diberitakan kepada seluruh penduduk bumi. Jadi sasarannya penduduk bumi harus mendengar semuanya.
Kenapa? Karena ia akan menyampaikan satu berita yang akan memberitakan kepada seluruh penduduk bumi dengan berita ini, yaitu agar penduduk bumi takut, memuliakan, dan menyembah Allah. Mengapa? Karena telah tiba saat penghakiman. Jadi, pada saat masa kesusahan besar itu terjadi, pada kurun 3,5 tahun itu akan ada suatu penghakiman besar dijalankan oleh Allah Bapa. Dan karena ini adalah penghakiman yang luar biasa dengan dampak yang luar biasa, berdampak terhadap kehidupan dan perekonomian yang begitu luas sekali, maka malaikat telah memberitahu kepada mereka agar manusia di seluruh bumi tanpa terkecuali mulai belajar untuk takut kepada Allah dan memuliakan Allah dan menyembah Allah, yaitu Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, malaikat ini telah datang dan pengumuman telah dibuat. Dengan demikian dianggap semua manusia sudah paham, sudah mengerti bahwa pengumuman tentang penghakiman telah disampaikan. Ya, malaikat yang kedua, kita baca di Wahyu pasal 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, tadi malaikat pertama datang memberitahukan akan ada penghakiman. Dan sekarang telah ada kota besar yang roboh. Kenapa? Karena kota besar yang roboh ini adalah kota besar yang mengalami penghakiman atau mulai dihakimi oleh Allah. Malaikat kedua menyusul dengan menyampaikan berita bahwa Babel besar, kota besar itu, ya Babel besar ini adalah kota besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian atau kejahatan yang luar biasa di bumi itu sudah rubuh. Apa artinya? Artinya Babel besar, ibu dari pelacuran, penyembahan berhala, dan juga kekejian, kejahatan yang luar biasa, sumbernya dari Babel besar ini. Oleh kejahatan yang luar biasa itu, maka ia telah dihakimi pada kurun waktu 3,5 tahun itu. Jadi pada kurun waktu masa kesusahan besar itulah kota besar ini sudah roboh. Oke ya. Nah, artinya apa? Sudah dihakimi oleh Allah kita sesuai dengan pesan penting dari malaikat yang pertama tadi, bahwa hari penghakiman telah tiba. Dan malaikat kedua menyusul menyampaikan penghakiman itu telah dilaksanakan, dan oleh sebab itu kota besar itu sudah roboh. Ya, proses penghakimannya Anda bisa membaca di pasal 17 sampai pasal 18 ya. Itu bagaimana proses Babel, kota besar ini dihakimi dan dilenyapkan, dibinasakan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, dalam Alkitab, Babel itu digambarkan sebagai seorang wanita ya. Babel besar itu disebut sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Artinya kota besar ini menyebabkan kota-kota lain itu menjadi penyembah berhala dan sumber kejahatan. Itu penyebabnya. Dialah biang keroknya ini. Dan oleh karena dosanya, takaran cawan dosanya ini sudah penuh, maka Allah telah menjatuhkan penghakiman atau penghukuman. Dan karena itu, kota itu sudah roboh. Dijelaskan seperti ini dalam bagian penting dari nats Alkitab yang terdapat pada Wahyu 18 ayat 16 sampai 18. Mereka berkata, yaitu orang-orang yang melihat kehancuran kota besar itu, celaka, celaka, kota besar.
yang berpakaian linen halus, ya, ini pakaian linen halus, dan kain ungu, ya, digambarkan seperti ini, dan kain kirmisi, dan dihiasi dengan emas, ini berbagai perhiasan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini dilambang secara metafora atau penggambaran dilambangkan seperti seorang wanita, tapi aslinya dia adalah sebuah kota. Namanya kota besar. Di dunia hanya ada 2 kota besar. Yang satu adalah kota Yerusalem. Yang satunya lagi Anda boleh cari sendiri, ya. Saya belum berbicara ke arah topik itu. Itu kita akan bahas di lain waktu saja. Nah, jadi dia telah dihakimi. Ia dalam waktu sekejap dibinasakan. Pertanyaannya adalah dengan cara bagaimana dia dibinasakan. Dikatakan dalam ayat ini, dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Jadi rupanya kota besar ini roboh dengan cara dibakar, ya. Bisa saja dalam kehidupan modern ini bentuknya adalah dinuklir sampai lenyap dan tak bisa dihuni lagi. Oke, ya, itu tafsiran saya. Belum tentu benar, tapi tafsiran saya seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, kota ini adalah kota yang menyebabkan terjadinya penyembahan berhala dan penyebab sumber kejahatan di atas bumi. Oleh karena kejahatannya sudah penuh, maka dia dihakimi. Tepatnya penghakiman itu terjadi pada kurun waktu 3,5 tahun. Bagaimana penghakiman itu terjadi? Ia dibakar dengan api dan dilenyapkan dalam waktu yang sangat singkat saja. Sekali lagi, kemungkinan besar kota besar itu dinuklir. Ini masih asumsi saya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat malaikat yang ketiga, Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai ayat 11. Saya bacakan untuk Anda. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, saudara-saudariku, malaikat yang ketiga ini menyampaikan peringatan keras kepada barang siapa yang menyembah antikris dan patungnya. Oke, ya, jadi setelah antikris muncul dan menginvasi bangsa Israel, kemudian aniaya besar mulai terjadi dan banyak orang-orang kudus mulai keluar dari kesusahan besar itu dengan cara mengalami kematian atau menjadi syahid atau menjadi martir, maka antikris ini agendanya yang kedua adalah justru membakar kota besar itu, menyerang kota besar itu, tentu seizin Allah kita. Nah, setelah itu, maka antikris ini melalui nabinya, mereka akan membangun tempat baru yang akan menjadi tempat sebagai arah, sebagai kiblat baru, di mana orang akan dipaksa menyembah patung yang dibuat oleh mereka di masa itu. Nah, Alkitab mengatakan, barang siapa menyembah patung binatang itu dan juga menerima tanda binatang itu yang pada dahinya dan tangannya, maka kepada mereka diberi peringatan keras. Jadi malaikat ini memberi peringatan keras. Peringatannya ini seperti ini, ada perbedaannya. Kalau
Babel tadi itu dihakimi roboh, dihukum dengan hukuman api jasmani, api yang membakar mereka. Nah sekarang yang ini itu beda. Orang yang menyembah binatang itu dan patungnya akan dihukum dalam hukuman yang kekal ya. Jadi perhatikan ya bahwa mereka akan menerima hukuman yang kekal. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan anak domba itu. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Jadi ini hukumannya kekal. Kalau hukuman atas Babel besar tadi, kota besar itu roboh sekejap selesai. Tapi hukuman yang ini adalah hukuman kekal. Jadi siapa yang menyembah binatang itu dan menerima tanda binatang itu, nah, yang termasuk 66 itu dan juga bilangan namanya, maka akan menerima hukuman yang kekal. Oke ya, ini diberi peringatan. Jadi karena masa itu masa yang begitu penting, begitu berat dan bahaya, maka Tuhan mengutus lagi malaikatnya muncul untuk memberi peringatan. Kenapa? Karena antikris sedang membuat patung dan memaksa orang untuk menyembah ke arah patung itu, dan juga akan membuat tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang palsu. Maka malaikat muncul untuk memberi peringatan sekeras-kerasnya bahwa kalau orang turut terlibat menyembah patung binatang itu dan menerima tanda binatang itu, akan mengalami hukuman yang kekal, hukuman yang tiada batas selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu malaikat ini berseru, ya, ini diberitahukan kepada semua penduduk bumi agar mereka tahu. Dan khususnya kepada orang-orang kudus di ayat 12 dipesankan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Perhatikan ya, di masa kesusahan besar itu, orang-orang kudus ada di sana. Dan kepada orang-orang kudus itu dipesankan agar mereka tekun. Ya, tekun untuk apa? Tekun untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Perintah yang mana? Yaitu perintah untuk tidak menyembah dan menerima tanda binatang itu. Ingat ya, ini perintah penting untuk tidak menyembah dan menerima tanda binatang itu, yaitu 66 atau nama dari binatang itu. Harus tekun dalam ketaatan untuk tidak menyembah dan menerima tanda binatang itu sampai Tuhan datang. Dan juga bertekun apa? Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Bertekun dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus maksudnya adalah tidak boleh meninggalkan imannya atau murtad. Karena waktu itu terjadi masa kesusahan besar dan masa penganiayaan yang luar biasa, di mana si binatang inilah yang berkuasa dan menjanjikan hal-hal tertentu kepada orang yang bisa dimurtadkan. Maka malaikat ini datang muncul untuk menguatkan dan meneguhkan orang-orang kudus agar mereka tetap tekun dalam dua hal ini, yaitu menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Perintah untuk tidak menyembah dan menerima tanda binatang, dan iman untuk tidak pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak murtad. Dari jelas ya, jadi malaikat ketiga ini muncul untuk menyampaikan berita untuk orang percaya yang hidup di masa itu betul-betul mentaati perintah Allah untuk tidak menyembah dan menerima tanda binatang itu, dan jangan sampai murtad. Jelas ya, agar tetap selamat, di mana Tuhan Yesus Kristus tidak lama lagi pasti datang. Ya, kita akan membahas bagian ketiga, bagian terakhir dari materi ini. Waktu menuai telah tiba. Ya, sebelum kita membahas waktu menuai telah tiba, terlebih dahulu saya ajak Anda memahami pengertian menuai dalam konteks akhir zaman. Jadi, yang kita bahas adalah menuai dalam konteks akhir zaman. Ini tidak dalam pengertian menuai jiwa-jiwa atau menjangkau jiwa-jiwa atau memenangkan jiwa-jiwa. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi menuai dalam konteks akhir zaman. Artinya dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, ada perumpamaan yang telah Tuhan sampaikan sehubungan dengan itu di Matius pasal 3. Dan saya akan kutipkan beberapa di antaranya.
supaya tidak terlalu panjang. Ayat 30 dulu. Nah, ini adalah bagian dari perumpamaan tentang menuai itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, kata Tuhan dalam perumpamaan itu. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Nomor 1, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Nomor 2, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, jadi Alkitab mengatakan dalam perumpamaan Tuhan ini, dalam konteks akhir zaman ya, ini dalam konteks akhir zaman, kenapa? Karena di ayat 37, waktu Tuhan menjelaskan arti perumpamaan itu, Tuhan berkata bahwa waktu menuai itu ialah akhir zaman. Tepatnya sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu konteksnya nanti ya, kita lanjutkan nanti. Nah, jadi apa sih pengertian menuai dalam konteks akhir zaman? Yang dimaksud menuai dalam konteks akhir zaman itu adalah di mana Tuhan akan melakukan dua penuaian. Satu, menuai dalam arti kata mengumpulkan lalang. Yang kedua, menuai dalam arti kata mengumpulkan gandum. Jadi di akhir zaman itu, pada waktu Tuhan datang, akan ada dua hal yang dituai. Perhatikan ya, akan ada dua hal yang dituai. Jelas di ayat 37 bahwa waktu menuai yang dimaksud adalah akhir zaman. Nah, Tuhan menjelaskan ini karena ternyata murid-murid waktu mendengar perumpamaan itu tidak mengerti, lalu di ayat 36 mereka berkata, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Maka ia menjawab katanya, orang-orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia ini. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan atau gandum ya, gandum-gandum itu. Kemudian lalang adalah anak-anak si jahat. Nah, musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Jadi yang menaburkan benih yang jahat itu iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi ini kita berbicara waktu menuai dalam konteks akhir zaman. Oleh sebab itu ini nggak ada hubungannya dengan panen raya jiwa-jiwa terbesar di akhir zaman untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, para penuainya adalah malaikat ya. Jadi kalau para penuainya adalah malaikat, ini bukan manusia. Kenapa? Karena ini memang bukan panen jiwa dalam konteks penginjilan, tapi panen jiwa dalam konteks kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dijelaskan di ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi begitu Tuhan Yesus telah memasuki atmosfer bumi, masuk ke atmosfer bumi, dan mulai mau menjalankan otoritas kekuasaannya di bumi, maka agenda Tuhan adalah mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Nah, yang menyesatkan nomor satu iblis, maka iblis ditangkap. Yang kedua adalah antikris, maka antikris juga langsung ditangkap waktu itu begitu Tuhan datang. Dan yang ketiga, nabi palsu si penyesat itu. Iblis ditangkap, dilemparkan ke dalam gua yang tak terduga dalamnya, dikunci selama 1000 tahun, sedangkan antikris dan nabi palsu langsung dilempar neraka pada saat itu juga. Nah, dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Dan selain yang menyesatkan, ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Inilah yang menjadi kaki tangan antikris yang melakukan kejahatan, kekejian, penganiayaan besar yang terjadi di seluruh bumi, orang-orang jahat ini. Mereka ini pada akhirnya yang akan dituai Tuhan untuk dibinasakan. Ingat ya, orang-orang ini akan dituai untuk dikumpulkan, dilempar ke neraka. Itu maksudnya ya, dikumpulkan untuk dilempar ke neraka. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Maksudnya neraka. Di sanalah sudah terdapat ratapan dan kertak gigi. Baru kemudian kedua, pada waktu itulah orang-orang benar gandum. Ini adalah anak-anak Allah tadi, anak-anak kerajaan. Akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi, yang dimaksud menuai adalah mengumpulkan. Waktu menuainya adalah akhir zaman, yaitu pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan akan ada dua hal yang dituai, yaitu
lalang, dan gandum. Anak-anak si jahat dan anak-anak kerajaan. Yang satu dimasukkan ke dalam kerajaan Bapa, yang satu dilempar ke neraka. Dua-duanya dituai. Oke? Jelas ya, di akhir zaman akan ada penuaian dan ada dua hal yang dituai. Dalam konteks pengertian inilah kita akan membahas Wahyu pasal 14 bagian terakhir tadi, yaitu Wahyu 14 ayat 14 sampai ayat 20 sebagai berikut. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seseorang seperti anak manusia, ini Tuhan Yesus Kristus ya, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seseorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ya, tidak mungkin malaikat memerintah Tuhan Yesus Kristus kan? Tapi malaikat ini keluar dari bait suci, keluar dari hadirat Allah, membawa pesan untuk Tuhan. Suatu pesan yang merupakan perintah untuk melakukan sesuatu sehubungan dengan alasan ini, yaitu ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Mengapa? Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Jadi Tuhan sekarang sudah dapat perintah ketetapan dari Allah Bapa bahwa waktu menuai sudah tiba. Dan itu artinya adalah saat di mana Tuhan akan datang ke dunia. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu untuk melakukan dua penuaian di bumi nantinya. Oke ya, jelas ya. Jadi alasannya karena apa? Waktu menuai telah tiba. Jadi Anda perlu memahami apa yang terjadi pada Wahyu pasal 14 adalah pemberitahuan mengenai waktu menuai telah tiba. Belum menuainya itu sendiri, tapi yang dibahas adalah waktu menuai telah tiba. Jadi selama masa tribulasi, selama masa kesusahan besar, selama masa penganiayaan itulah keputusan telah diambil oleh Bapa. Bapa telah menyatakan bahwa waktu untuk menuai telah tiba. Kalau orang ditanya apa alasannya, baru sekarang waktunya tiba, sebab tuaian di bumi telah masak. Jadi kalau Tuhan belum datang, karena yang harus dituai belum masak. Kalau Tuhan datang, itu artinya yang mau dituai sudah masak. Ada dua yang harus masak. Kenapa? Karena ada dua yang akan dituai di bumi. Nah, ketika dikatakan di ayat 16, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, ini tindakan profetik ya, dan bumi pun dituai. Sebabnya bumi dituai. Cara profetik seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemandangan yang lain lagi. Ini bukan Tuhan, tapi dua malaikat lain. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga ya, dia keluar dari hadirat Bapa. Juga padanya ada sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari arah mesbah ya, dari mesbah ya, di sekitar bait suci juga. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit yang tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur. Maksudnya itu tandan-tandan pohon anggur di bumi. Ya, jadi ada tandan-tandan pohon anggur di bumi. Alasannya apa? Karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur, tandan-tandan pohon anggur di bumi itu, dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah itu dikilang di luar kota Yerusalem, dan dari kilangan itu mengalir darah. Anda perlu tahu ya, bahwa ini bukanlah letterlek buah anggur, tapi ini adalah metafora untuk sekelompok manusia jahat yang dikumpulkan di lembah Megido, yang akan diinjak-injak oleh Allah dalam amarahnya atau dalam murkanya, sehingga kata Alkitab buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Bukan anggur, bukan air anggur yang disebut, tapi apa? Darah. Tingginya sekang kuda, semulut kuda itu, dan jauhnya 200 mil. Itu hampir memenuhi seluruh area lembah Megido, tempat yang biasanya sejak zaman dahulu
untuk menjadi peperangan. Dari nas ini jelas terlihat bahwa melalui malaikatnya Allah Bapa menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa saat menuai telah tiba. Maksudnya hari kedatangan Tuhan itu telah tiba. Dan ada dua hal yang akan dituai Tuhan di bumi, yaitu menuai bumi itu sendiri, dan yang kedua menuai anggur. Ini semua adalah metafora. Bentuknya seperti apa? Mari kita lihat. Nomor 1, menuai bumi. Kita sudah tahu ayatnya tadi ya, Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat 16, yaitu menuai bumi. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi di bumi. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Tuhan sudah muncul di langit ya. Dan semua bangsa di bumi akan menatap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ingat ya, ini Tuhan mau menuai dan penuainya adalah para malaikat. Tuhan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan. Nah, ingat menuai tadi artinya apa? Mengumpulkan. Nah, sekarang ini yang dikumpulkan adalah orang-orang pilihannya, orang-orang kudus, anak-anak kerajaan, atau gandum itu dari keempat penjuru bumi. Ingat ya, orang percaya sampai pada saat Tuhan Yesus Kristus datang pada sangkakala ketujuh masih ada di empat penjuru bumi. Ini ayatnya jelas-jelas di depan mata kita. Oke? Akan dikumpulkan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pada saat Tuhan datang kembali, Dia akan memerintahkan para malaikatnya, yaitu para penuai itu, untuk menuai, dalam arti kata mengumpulkan orang-orang pilihannya, anak-anak kerajaan gandum itu dari keempat penjuru bumi. Peristiwa ini dikenal juga sebagai peristiwa pengangkatan atau rapture. Inilah saat Tuhan menuai bumi. Apa yang terjadi? Ada kebangkitan orang mati. Ya, orang-orang mati bangkit dari bumi. Dan orang-orang yang di bumi pun diangkat di awan-awan dan mereka semuanya diubah. Tetapi pada dasarnya Tuhan menuai orang-orang pilihannya, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain yang kita kenal sebagai peristiwa rapture atau pengangkatan. Jadi jelas ya, yang pertama Tuhan menuai bumi, yang tidak lain adalah peristiwa mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi atau yang kita kenal sebagai pengangkatan. Yang kedua, menuai anggur ya. Menuai yang kedua adalah menuai anggur. Tadi kita sudah tahu ayatnya menuai anggur tadi di Wahyu pasal 14 ayat 19 ayat 20. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda melihat ini tuh sebetulnya udah pasti terjadi seperti itu. Nah, saya mau ajak Anda melihat cerita lebih detailnya, nubuatannya di masa lalu dari ayat ini. Jadi saya bacakan kepada begini. Yesaya 63 ayat 1 sampai ayat 6. Anda perlu tahu ya, Yesaya itu mulai pasal 60, 61, 62, 63 itu sudah berbicara dari kedatangan Tuhan. Sejak pasal 60 itu sudah berbicara kedatangan Tuhan. Apalagi di ayat pasal 63 ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan murkanya kepada bangsa-bangsa pada saat setelah datang ke atas bumi. Saya bacakan ayat 1 di Yesaya 63 ayat 1 sampai 6. Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Basra dengan baju yang merah. Ingat, Tuhan datang dengan jubah merah dicelup dalam darah. Dia yang bersemar dengan pakaiannya dan melangkah dengan kekuatan yang besar. Nah, tetap menyatakan, akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Maksudnya itu Tuhan Yesus Kristus. Terus kemudian ada pertanyaan, mengapakah pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur. Jawaban Tuhan, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Ya, tentu orang lain tidak berhak untuk ikut. Karena apa? Ini hari murka Allah ini ya. Hari pembalasan, hari di mana hanya haknya Allah untuk membalas manusia yang melakukan kejahatan di atas bumi. Untuk melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Jadi
Ini ada satu nubuatan, dalam amarahnya Tuhan akan menginjak bangsa-bangsa. Tepatnya itu adalah bangsa-bangsa yang mengepung bangsa Israel. Di luar kota mereka diinjak di lembah Megido. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Itu seperti seorang mengilang anggur, ya, menginjak-injak sampai menyembur ke pakaian mereka. Dan seluruh pakaianku telah cemar, sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan telah datang. Aku melayangkan padangku, tidak ada orang yang menolong aku. Aku tertegun, tidak ada yang membantu aku. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Nah, ini nubuatannya, dan nanti penggenapannya Wahyu 14 itu. Begitu memotong buah anggur bumi dan melemparkannya ke kilangan yang besar, yang dimaksud kilangan yang besar itu adalah murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Yang dimaksud luar kota adalah lembah Megido. Karena pertemuan ini disebut sebagai pertemuan dalam perang Harmagedon. Dan dari kilangan itu, dari amarahnya Allah yang menginjak-injak ratusan juta tentara yang berkumpul itu, maka darah mengalir tingginya sampai kang kuda, itu sampai mulutnya kuda, ya, dan jauhnya 200 mil. Manusia itu rata-rata darah yang terkandung pada tubuhnya sekitar, ya rata-rata ya, 5 liter. Itu dikalikan 200 juta. Itulah darah yang mengalir di sekitar lembah Megido pada waktu itu. Pada waktu Tuhan, dalam amarahnya yang begitu besar, menginjak-injak bangsa-bangsa yang sedang mengepung bangsa Israel. Oke? Jelas ya? Nah, jadi pada saat Tuhan datang kedua kali nanti, selain menuai bumi, yaitu melakukan pengangkatan, Tuhan juga menuai anggur. Maksudnya apa? Mengumpulkan tentara bangsa-bangsa, yaitu anak-anak si jahat atau si lalang itu, dan akan dikumpulkan atau dilempar di luar kota, di lembah Megido, untuk dikilang. Maksudnya apa? Ya, untuk diinjak-injak oleh Allah kita dalam murkanya yang menyala-nyala atas bangsa-bangsa yang waktu itu sedang mengepung bangsa Israel. Oke ya, jelas ya? Ya, saya sampaikan ilustrasi bangsa-bangsa yang mengepung Israel itu akan menghadapi murka Allah. Dalam arti kata akan diinjak-injak di luar kota, di lembah Megido, dalam perang Armageddon. Pada waktu bangsa-bangsa berkumpul mengepung bangsa Israel, pada saat itulah Tuhan datang, dan Tuhan akan datang sendiri untuk menginjak-injak bangsa-bangsanya. Tuhan sendiri yang akan menghadapi mereka dan akan menginjak-injak mereka dalam murkanya di lembah Megido. Itulah yang akan terjadi pada saat penuaian yang kedua ini. Ini bukan menuai dalam arti kata positif bagi bangsa-bangsa, tapi ini negatif. Karena mereka dituai, mereka dibinasakan, dan dilempar ke neraka dengan cara terlebih dahulu menerima murka Allah dengan menginjak-injak mereka di perang Armageddon atau di lembah Megido. Ya, semoga Anda mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi pada Wahyu pasal 14. Saya sampaikan satu catatan penting terakhir. Dari pasal 14 tadi ada satu ayat yang tidak kita bahas, yaitu ayat 13. Dan oleh sebab itu kita bahas di bagian terakhir karena memang sifatnya berbeda. Ayat 13 berkata begini, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini." Perhatikan ya, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ingat ya, ini bukan orang-orang yang mati bunuh diri, tapi yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada perkataan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mengapa orang-orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia?
Alasannya mereka tidak mengalami masa kesusahan besar. Iya, dari yang sudah kita ceritakan bahwa orang-orang kudus akan menghadapi situasi yang sukar sekali, ada yang ditawan dan dibunuh, maka ketika orang-orang tidak mengalami masa itu, maka orang-orang itu dianggap berbahagia. Dan itu artinya jika Anda masih hidup sampai masa kesusahan besar, Anda adalah orang-orang yang boleh anugerah untuk melihat hari dan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena di masa kesusahan besar tadi telah ada pengumuman dari arah Bapa bahwa waktu menuai telah tiba. Artinya apa? Waktu kedatangan Tuhan sudah tiba. Haleluya. Demikianlah tadi Wahyu pasal 14. Peristiwa-peristiwa penting di masa kesusahan besar. Semoga Anda terinspirasi dan terberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.